Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini, Senin 5 Juni 2023. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Ya, seperti biasa kami Hujah Aswaja hadir dengan tema-tema yang berbeda setiap episodenya. Nah, untuk kali ini tema kita tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal. Perbincangan kita sore hari ini dihadiri oleh salah satu lora muda dari Pulau Madura yang sudah beralih ke Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Yai Abdul Nafis LC, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda, dan beliau juga pengasuh atau narasumber kita Hujah Aswaja beberapa waktu yang lalu. Sekarang regenerasi beliau Ustadz Ahmad Syauqi MSI. Ngoten nggih Gus nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Saya manggilnya Lora atau bagaimana nih? Apa? Oke. Beliau ini adalah salah satu tim Aswaja NU Center yang sekarang ini menjadi narasumber kita. Oke, Gus, kegiatannya apa saja nih? Apakah ada kegiatan khusus di bulan Dzulqa'dah ini ya? Bulan ini dan di NU Center ataupun di pesantren ini, Gus? Mungkin bisa menyapa terlebih dahulu dulur-dulur yang ada di rumah nih, Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syauqi, ya alhamdulillah dapat bisa hadir bermuajahah dengan para pemirsa TV 9 yang dimuliakan Allah. Ya, kegiatan selain di pondok tentunya sebagai wujud khidmah bantu abah juga. Dan yang kedua, khususnya bulan Dzulqa'dah ini menyongsong Zulhijjah. Ya, alhamdulillah kami juga di samping memang mengajar khidmah di UNER juga, dan juga kami khususnya dalam hal ini kenapa mengangkat topik ini karena kami memang sangat perhatian terhadap isu halal. Terkait ini akan masuk di bulan-bulan yang memang membutuhkan hal semacam itu, khusus terkait kami kan di Juleha juga juru sembelih halal, ya juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan terkait sembelih yang sesuai dengan syariat. Baik, Gus. Perbincangan kita tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal. Sebetulnya mengapa sih, Gus, umat muslim itu diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal? Apakah ada pengaruhnya juga? Baik, tentunya sebagai umat Islam dan umat yang hamba Allah yang beriman, terkait mengkonsumsi makanan halal itu sangat penting karena sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya. Bicara masalah perintah Allah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di situ yang artinya, wahai manusia, makanlah kamu dari apa yang ada di bumi secara halal dan thayyib. Halal dan thayyib, ya. Nah, jadi kita di situ kita garis bawahi bahwasannya panggilannya An-Nas, manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Tapi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Berarti itu menandakan seluruh manusia. Itu menandakan bahwasannya Allah itu Rahman, ya. Maha penyayang, ya. Maha pengasih tanpa pilih kasih, Nah, terhadap apa yang ada dari bumi itu, ya, secara halal dan thayyib. Nah, tidak cukup halal juga thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Sebenarnya banyak ayat terkait perintah. Memang makan itu kan hukumnya mubah, nggih. Makan minum niku hukumnya mubah. Makan dan minumnya itu, nggih. Makan dan minum niku hukumnya mubah. Namun makan atau minum sesuatu yang halal dan juga thayyib itu wajib. Karena itu perintah di situ menggunakan fi'il amar. Kenapa demikian? Tentunya yang pertama yang tadi itu perintah Allah, tentunya ada maksud di situ. Ya, ada juga banyak kok ayat-ayat dalam Al-Qur'an, terkhusus juga ayat yang terakhir turun, Mas Adi, surah Al-Maidah ayat 3 itu, waktu Rasulullah setelah haji wada dan rubah wada, itu sebelum al-yauma akmaltu lakum itu itu kan
diawali dengan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Terkait makan makanan yang diharamkan oleh Allah, yaitu maitah itu bangkai, adam itu darah, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan sembelihan yang tidak dirasakan nama Allah. Artinya kalau bisa kita simpulkan bahwasanya ternyata ada korelasi kuat antara mengkonsumsi makanan halal dengan kualitas keagamaan seseorang. Jadi di beberapa ayat ada kaitannya dengan bentuk syukur. Jadi perintah makanan halal, nah ini perintah syukur. Makanan halal perintah bertakwa. Termasuk tadi larangan makan makanan haram, di situ disertai dengan kesempurnaan agama Islam tadi. Oke. Baik, Gus. Berarti apakah konsumsi makanan halal itu juga dapat mempengaruhi praktek keagamaan seseorang, Gus? Oke. Tentunya syariat itu ada, ya, tidak hanya mempunyai tujuan yang sifat kita yang pertama penghambaan kita kepada Allah, tentunya kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, mengkonsumsi makanan halal di samping memang ada unsur ketaatan kita kepada Sang Khalik, ya, yang memerintahkan, dan itu ajaran agama. Yang kedua juga sangat menjaga kesehatan kita. Jadi tidak hanya sisi spiritualitas saja, tapi sisi kesehatan kita. Karena makan makanan yang haram itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan secara lahir, tapi juga batin. Begitu, Gus. Betul. Jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Itu berarti kalau antara halal dan toyib itu berarti kalau sudah halal belum tentu toyib, begitu, Gus? Atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga tentang halal dan toyibnya itu, Gus. Halal dan toyib itu harus dua-duanya. Ada mencontoh, ya, ada makanan yang halal tapi nggak toyib. Taruhlah umumnya sate kambing. Halal, halal, enak, ya, selama penyembelihannya sesuai syariat halal, tapi bagi yang punya kolesterol kan nggak toyib. Ini. Atau boba nih, gula es yang kekinian itu kan halal, selama tidak ada bahan campuran yang suatu yang haram, tapi bagi orang diabetes kan nggak toyib. Nggak toyib. Nah, atau ada yang toyib tapi nggak halal. Apa itu, Gus, contohnya, Gus? Ya, contohnya ayam geprek. Nah, ayam enak dimakan, tapi sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Sesuai, oke. Artinya sembelihan yang sesuai syariat itu kan, Mas Adi, terpotong 4 saluran. Hulkum, mari, wadajain. Hulkum itu saluran nafas. Mari itu esofagus, saluran makan, dan wadajain itu saluran darah, arteri vena. Itu 4-4-nya harus terputus. Nah, ini yang kayaknya harus kita singgung juga nanti, ya, Gus, ya. Yang sebentar lagi akan banyak pembunuhan juga ini, ya. Betul, apalagi di masjid-masjid ini, ya. Khususnya masalah unggas. Ini sangat rentan sekali. Baik. Mengingat banyak penyembelih, ya, unggas ayam dalam hal ini yang terkadang harus kejar setoran, bertonton dalam satu malam, sehingga sembelihnya itu kurang sempurna dan matinya itu bukan karena sembelihan tapi kena air panas penggilingan pencabutan. Nah, kalau mati tidak sesuai dengan sembelihan, artinya mati karena air panas, itu status ayam ini sudah tidak halal, bangkai, kan? Sudah bangkai. Nah, bicara masalah bangkai, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian itu bangkai. Berarti toyib nih kemudian, tapi sembelihannya tidak syariat, berarti tidak halal. Karena itu juga mempengaruhi praktek keagamaan seseorang. Betul. Tadi, Gus, dimulai dari cara penyajiannya dan lain sebagainya. Gus, apa saja sih, Gus, kira-kira dampak negatif yang bisa terjadi jika seseorang itu mengabaikan mengkonsumsi makanan halal? Tapi, Gus, terkait tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal, dan juga ini ada pertanyaan tadi sebelumnya, kita lanjutkan lagi, Gus. Bagaimana makanan halal dapat mempromosikan keadilan sosial dalam industri pangan nih, Gus? Kadang-kadang kan ada juga nih tentang sertifikasi dan sebagainya. Itu bagaimana, Gus? Ya, alhamdulillah, sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Pemerintah mencanangkan itu
Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Jadi yang beredar di Indonesia. Hal itu sudah distribusi oleh pemerintah. Sekarang yang mensertifikasi halal yang semula MUI, LPPOM MUI, itu sekarang kan di bawah naungan pemerintah yang dalam ini Kemenak. Kemenak membentuk satu badan khusus mengenai itu, namanya BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terus yang dari MUI-nya sudah tidak berlaku ngoten Gus atau bagaimana? Nanti logo halal itu kan berubah, yang semula MUI itu kan jadi logo yang wayang itu. Logo yang wayang itu yang warna ungu. Meskipun di situ tentunya masih melibatkan MUI terkait fatwanya. Kalau Gus ngomong logo wayang, biasanya saya pakai baju ada logo wayangnya, berarti saya halal ya. Muhalil. Gus, tentang ini sebetulnya apa sih manfaat kesehatan yang dapat diperoleh untuk dari mengkonsumsi makanan halal dibandingkan kita mengkonsumsi non halal nih Gus? Betulnya nih. Baik. Saya pernah baca di webnya Dinas Peternakan itu ya, terkait yang terus hewan menyampaikan beda hasil dari daging yang disembelih sesuai syar'i dengan yang tidak. Kok bisa begitu Gus? Apa yang membedakan nih? Membedakan itu kualitas dagingnya. Jadi yang penyembelihan syar'i itu, penyembelihan yang tidak dengan syar'i itu dagingnya cenderung alot dan cepat basi. Karena kan darah itu nggak keluar sempurna, Mas Adi. Nah itu sebabnya luar biasa, Masya Allah. Ya. Allah memberikan perintah syariat penyembelihan sesuai syariat sedemikian rupa itu sejatinya itu berguna bagi kita. Maka di situ ada slogannya, daging yang baik itu daging asuh. Pakai H nggih. Pakai H. Kalau nggak pakai H itu bahaya. Nggak bahaya Jadi bahaya asuh itu ada kepanjangannya. A itu aman, S itu sehat, U itu utuh, H itu halal. Nah, hanya yang penting halal kan. Halal itu. Nah, A itu aman dari mikroba atau bakteri. Nah, sesembelihan yang tidak sesuai syariat, ya tidak terpotong hulkum mari wadajainnya itu, keluarnya darah itu kan kurang sempurna. Ya, akhirnya kan darah itu menempel kepada daging-daging itu. Apalagi yang hewannya itu stres ya. Animal kita nggak ihsan dari untuk menghemat transportasi umpamanya yang seharusnya ayam itu satu pickup sekian kilo dipaksa berlapis-lapis, itu kan bikin stres, itu kan nggak baik juga. Nah itu jadi termasuk aman dari mikroba itu kalau kita sembelihan sesuai dengan syariat itu, syariat sempurna keluarnya darah itu. Terus S termasuk juga kalau ini juga menjelang Zulhijjah Idul Kurban. Hendaknya daging itu jangan sampai lama diangin-anginin. Maksudnya bagaimana itu, Gus? Setelah disembelih itu segera mungkin. Biasanya kan mohon maaf di tengah masyarakat kita daging itu sampai lama motong pagi sampai sore itu baru dibagikan atau bahkan malam dibagikan. Itu sudah banyaknya mungkin itu ya Gus ya, berarti bagus juga. Mikroba itu kan sudah bekerja. Sudah banyak di dalam itu, dan itu harusnya seperti apa itu Gus? Baiknya malah segera mungkin ya setelah dipotong dibersihkan itu dimasukkan di freezer. Jadi sebenarnya kita masyarakat melihat yang freezer itu cenderung nggak seger ya, padahal sebenarnya yang di freezer itu itu menahan mikroba atau bakteri untuk tumbuh lebih banyak. Oh begitu. Dia aman, sehat tadi itu yang sesuai dengan gizi dan menyehatkan. Jadi kambing maunya ya halal, tapi bagi orang kolesterol tidak sehat. Tidak sehat dan tidak harus sehat. Tidak bagus lah. Tidak bagus. Utuh. Utuh artinya tidak ada bahan campuran-campuran yang lain, apalagi sesuatu yang menjijikkan ataupun yang haram. Terus yang baru yang keempat ini halal ya, sesuai standar apa yang disyariatkan oleh agama kita. Gus, kita kembali lagi tadi kepada pertanyaan saya sebelum jeda nih. Dampaknya apa sih Gus kepada orang-orang yang tidak memakan makanan yang halal itu tadi Gus? Mungkin. Dampak secara kesehatan jelas
itu dapat menimbulkan dari daging yang kurang banyak bakteri itu kan menimbulkan kanker. Astagfirullah. Ya, menimbulkan banyak hal lah ya yang tentunya termasuk mengalir ke darah itu kan sesuatu yang kotor itu kan juga nggak baik secara kesehatan. Terus secara kacamata spiritual itu tentunya kata Rasulullah ya dalam hadisnya kullu lahmin wadamin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang buruk, maka neraka lebih utama baginya. Astagfirullahaladzim. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ka'ab, ahsin matma'aka takun mustajabad dakwah. Hei sahabat Ka'ab, perbaikilah makananmu, karena makananmu itu adalah menjadi dasar terkabulkannya doa. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain, setiap lukmah, satu suapan, sesuatu yang haram itu masuk ke dalam perut kita, maka 40 hari ibadah kita tidak diterima. Masya Allah. Satu suapan nih, itu satu piring berapa suapan itu? 40 hari. Berarti juga mempengaruhi halal haramnya makan, itu juga mempengaruhi kedahsyatan doa kita, begitu Gus? Betul. Bisa jadi doa kita kok nggak dikabul-kabulkan ya, padahal tahajud kita udah kenceng gitu loh, Mas. Tanyain lagi perutnya ini seperti apa? Oh begitu. Nah inilah kadang-kadang kita nggak merasa ya Gus ya. Dan ada banyak hal juga yang membawa kita kepada keharaman untuk makanan-makanan kita, termasuk cara mendapatkannya. Itu. Sampai cara mendapatkannya pun juga harus dengan cara yang halal Gus. Pak, insya Allah pemirsa TV 9 sudah paham lah bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya insya Allah semuanya pemirsa di sini para nahdiyin-nahdiyat tahulah pekerjaan yang halal. Cuma terkadang, urusan dapur, urusan pasar, karena kita tidak tahu bagaimana memilih sesuatu yang halal, sehingga ya jatuhnya tadi itu memilih ayam yang tidak sempurna. Dikirain ayam yang bersih, yang utuh sayatan kecil itu bagus. Itu kan nggak sempurna, sayatan kecil. Berarti kan nggak terpotong hulkumari wadajainya, berarti bangkai. Nah ini Gus yang ini memang penting di TV 9 ini sebagai media, khususnya para emak-emak nih yang di pasar harus bisa ya sama-sama lah kita melihat secara langsung melihat memantau dan mengenali. Ya setidaknya sederhananya tadi itu harus terpotong hulkumari wadajainya. 4 saluran. Jadi di ruas ketiga, Mas. Kalau ayam itu ditandai dengan satu jari ini, jempol ini dari kerongkongannya. Dari kerongkongan ini. Kalau kambing itu 3, kalau sapi itu 5. Oh, begitu. Itu kan ruas ketiga. Di sini kan ada ruas suran. Kita kan nggak ngitung gini ruasnya yang mana, nggak mana. Tapi bisa ada rumusnya kok dalam teknik penyembelihan itu di Juleha itu. Kalau ayam 1, kalau kambing 3, kalau sapi 5. Kalau ayam satu begini. Satu gini. Oh gini. Kan ini ditarik ini. Kan. Dari mulut itu ya Gus? Bukan dari paruh, bukan dari ini. Oh dari kerongkongan. Kerongkongan. Ini. Oh satu gini. Kalau apa namanya? Kambing 3. Kalau sapi 5. Mas kameramannya langsung praktek kepada tenggorokannya sendiri. Dengan mengucapkan nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Baik, kita memperbincangkan tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal. Tadi juga sudah dijelaskan, disinggung juga oleh beliau tentang bagaimana sih orang yang mengkonsumsi makanan halal itu dampaknya seperti apa, dan tadi juga sudah disinggung dampaknya salah satunya adalah tidak diterimanya doanya, bahkan satu suap itu bisa 40 hari Gus, tidak diterima makan makanan haram. Nah Gus, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini sudah terlanjur makan? Biasanya kan kita nggak tahu tuh Gus, ini halal atau haram. Yang penting sudah ada di depan soto ayam, ayam atau pentol gitu. Dan apakah perlu juga kalau kita sebagai pengkonsumsi makanan-makanan halal itu ketika kita beli di warung-warung ngapunten nih di samping jalan atau apa, perlukah kita sampai meneliti ke dapurnya, bertanya ini apa, perlukah juga seperti itu? Monggo Gus. Baik, ada 2 hadis
yang seolah-olah bertolak belakang tapi sebenarnya melengkapi mengenai itu. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh dari Aisyah ya. Waktu itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia diberi makanan oleh seseorang, tapi dia ragu. Gimana? Ini mau makan apa? Rasulullah menyuruh ucapkanlah nama Allah dan makanlah. Oh begitu. Jadi untuk menghindari keraguan itu ya iki makan soto iki nyembelih apa iki? Selama tidak ada tanda-tanda yang memang itu haram. Ya sudah bismillah, bismillah gitu loh. Bismillah. Kecuali panjenengan makan soto, terus di situ emang jelas ada leher ayam yang sayatannya kecil. Kelihatan gitu nggih. Kelihatan itu kan tadi yang disampaikan di hujah wajah ini. Tapi gak apa-apa lah makan terus. Nah, berarti kan ya, ada dalil, ada tanda ya. Jadi itu hadis yang pertama. Ya, kalau saya ragu ini ya bismillah makan. Terus yang kedua, hadis yang di situ Abu Bakar, sahabat Abu Bakar makan disuguhi oleh pelayanannya sebuah makanan, lalu beliau makan. Lalu si Abu Bakar tuh bertanya, "Ini makanan dari mana?" Nah, si pelayan ini bicara bahwasanya biasanya ya Amirul Mukminin ini masyarakat yang memperolehnya dari meramal. Jadi hasil dari meramal lebih banyak terus diberikan kepada kita gitu. Nah, ketika itu tapi kemungkinan iya atau enggaknya saya kurang tahu gitu kata pelayannya. Akhirnya Abu melihat seperti itu, nggak jelas halal atau haramnya, hanya Abu Bakar itu memasukkan jarinya ke tenggorokannya untuk memuntahkannya. Oh begitu Gus. Jadi pertanyaannya terus gimana Gus terkait kita itu makan makanan yang nggak jelas ini halal atau haram ya? Ini penyembelihannya syar'i atau enggak ya? Ya, kalau bentuk kehati-hatian lebih baik nggak usah dimakan. Ya, tapi kalau memang sudah kepepet gitu, memang dan tidak ada tanda sesuatu yang mengharamkan, ya sudah bismillah makan. Namun untuk sekarang sebenarnya sudah pemerintah ya dengan memang sekarang itu di Indonesia kita negara yang mayoritas Muslim, tapi urusan halal itu sangat miris. Itulah Gus. Wabil khusus unggas ayam dalam hal ini. Maka ya kita sangat saya khususnya sangat mendukung penuh terkait nanti ada wajib sertifikasi halal tahun 2024. Oh, enggak mau ada seperti itu. Ada wajib. Jadi nanti Mas Adi dan para pemirsa 17 Oktober tahun 2024 itu semua produk di Indonesia khususnya makanan dan minuman itu wajib bersertifikasi halal. Maka sekarang pemerintah itu sangat mensubsidi sertifikasi halal ya sampai 3 juta ya kepada UMKM. Nah, ini agar supaya apa? Kita sebagai konsumen, sebagai warga negara yang punya hak memeluk agama, menjalankan agama, punya jaminan kita mengkonsumsi makanan halal dari dia ada logo halal, yes, pasti halal. Gitu. Sehingga terjaminlah apa yang tadi diperintahkan oleh agama dan juga menjaga kesehatan kita. Itu memang penting juga, Gus. Berarti kehalalan dan keharaman itu memang harus diberikan secara ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya sebagai bentuk tadi itu terjaminnya kehalalan sebuah produk. Baik Gus, tentang ini bagaimana sih tips memilih makanan yang halal bagi umat muslim nih Gus? Ya. Apakah ada? Baik, tentunya yang secara legal formal ya pilihlah yang sudah tersertifikasi halal. Ada labelnya. Label halal khususnya dari BPJPH Halal Indonesia itu. Karena itu kan sudah ada pertanggungjawaban lah secara agama dan secara hukum. Namun ya, di tengah-tengah ini ya kita kan tidak semua produk label halal ya. Ya sekarang kita lebih hati-hati karena persoalan makanan ini
hal yang sangat fundamental. Okay. Jangan bicara dulu masalah hal-hal yang sifatnya makro lah, bernegara, bagaimana menerapkan syariah di negara ini. Kalau urusan perut ini masih belum syar'i. Masih gampang-gampang makan. Karena ya tadi itu kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, perut kita, itu berkorelasi kuat dengan kualitas keagamaan kita. Kalau kita ragu itu, ini halal atau haram, itu kan syubhat berarti. Okay. Kan kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'rifunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di tengah-tengahnya itu berarti kan syubhat. Okay. Nah, bicara masalah syubhat kata Rasulullah, syubhat itu adalah pintu masuk kepada keharaman. Oke, Masya Allah. Ini berarti memang harus jeli juga. Harus hati-hati. Harus jeli. Intinya kalau kita ingin pilih makanan yang jelas-jelas kehalalannya, itu ada logonya halal. Halal atau kita cek sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu sungkan sih untuk kira-kira ini penyembelihannya syar'i atau enggak. Nah, itu kalau kita beli ayam di pasar, Gus. Okay. Apakah perlu menanyakan seperti itu atau sekedar melihat orang sebenarnya enggak ada masalah bertanya seperti itu karena kan pembeli adalah raja. Tapi kadang itu kalau ada yang tanya seperti itu tapi malah orang dianggap tabu karena budaya haram itu sudah biasa. Masif. Sudah masif. Okay. Udah biasa, jadi ditanya apa sih? Dan biasanya ya masyarakat kita itu bertanya membeli makanan, apalagi yang makanan-makanan sembelihan, ditanya berapa harganya. Bukan atau nyari di situ murah, ayam murah. Okay. Percik ayam geprek cuma 5.000. Datang. Jadi di cara pandangnya kita ini kita harus rubah yang semula cara pandang materialisme menjadi cara pandang yang syar'i. Oh. Jadi ini halal nggak ini? Siapa yang nyembelih? Yang penyembelih punya kompetensi nggak dalam menyembelih? Nah, terkait kompetensi nih Gus. Sekarang nih, kalau kata menjenengan tadi kan tahun depan ya ada sertifikasinya dari pemerintah kehalalan itu. Lah kalau peran pemerintah yang sekarang itu tentang dalam meningkatkan kesadaran tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal seperti apa nih? Alhamdulillah, ya luar biasa pertanyaannya. Alhamdulillah sekarang ya tidak cukup memang pemerintah sendiri, tapi merangkul semua elemen. Ya termasuk ormas, dalam hal ini juga Nahdlatul Ulama. Minggu yang lalu saya lihat di Instagramnya PBNU itu ya Al-Mukarram, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holistakof itu menandatangani ya terkait halal ya. Jadi ada halal centernya PBNU. Oh, ada ya Gus? Ada sekarang. Itu sejak lama atau bagaimana Gus? Baru. Oh, baru. Nah, baru masalah. Cuma memang sekarang memang urgen seperti itu ya. Ya itu untuk kita membangun sama-sama peradaban halal. Okay. Ya, universitas, bahkan tidak hanya di universitas kayak UIN atau Universitas Islam. Kami di UNER juga ada pusat halal UNER. Di kampus-kampus umum UTM itu pasti ada halal center itu. Okay. Karena pendampingan PPH ya, kami juga nanti bagi para pemirsa yang punya produk, ya, monggo, mumpung saat sekarang ini gratis. Apa itu Gus? Sertifikasi halal untuk UMKM. Sehati namanya. Sertifikasi halal gratis. Harus kemana itu Gus? Kalau misalkan kita punya usaha, pengen ada sertifikat halalnya, label halalnya itu. Ya itu di halal center masing-masing tempat itu ada. Atau dengan lihat BPJPH di web itu ada terkait itu. Atau di pondok kami, alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin, pondok kami Nurul Huda kerjasama dengan pusat halal UNER, ya ustadzahnya sudah dilatih untuk jadi pendamping halal. Jadi monggo panjenengan yang punya produk, monggo ke Nurul Huda, kita dampingi, kita bantu untuk yang belum punya NIB, nanti kita proses sampai nanti keluar sertifikasi halalnya. Apa gratis saja Gus yang bisa didaftarin di situ, ikut dicantumkan? Itu nanti bisa apakah termasuk ngapunten total jual rujak itu juga termasuk? Semua. Oh, Masya Allah. Semua. Sampai itu. Sekarang memang ada tahap Mas Adi.
terkait sertifikasi halal itu sekarang makanan dan minuman. Nanti beralih kepada obat dan kosmetik. Bahkan puncaknya nanti barang guna. Contoh kulkas, dispenser. Itu juga perlu ada halal. Saya sempat bertanya-tanya, bertakon-takon. Tidak dimakan. Ya. Ini kok kulkas, penjenengan pernah lihat ya, kulkas ada di belah halal ya. Apa yang harus disertifikasi? Ada apa? Ternyata saya diskusi dengan teman yang di Pusat Halal UNER itu, Gus, apa plastik putih di dalamnya itu loh. Itu bisa kalau nggak kita jeli itu bisa bahan dasarnya dari babi loh. Oh begitu. Termasuk air nih. Air kan sekarang sertifikasi halal sudah banyak. Air kemasan. Saya heran juga, kenapa air putih harus halal? Kan? Ini gak ada kerjaan apa? Nah, ternyata di situ yang titik kritisnya adalah penyulingan air itu. Penyulingan airnya. Bisa terbuat dari bahan dasar. Bahan-bahan yang tidak halal. Yang tidak halal. Nah, tadi sudah banyak sekali yang kita bincangkan, termasuk sisi negatifnya ketika kita banyak makan makanan yang haram dan lain sebagainya. Ternyata ada pengaruhnya juga ya. Kalau kita misalkan selama ini berdoa tidak dikabul-kabulkan, tidak kunjung dikabulkan, salah satunya mungkin dari makanan yang tidak halal tadi dengan proses yang begitu luar biasa. Oke, Gus, tentang bagaimana keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan berhubungan dengan produksi dan konsumsi makanan yang halal ini, Gus. Tentang yang tadi itu. Tentunya harus semua pihak sefrekuensi lah. Ya, visinya bagaimana membangun peradaban halal khususnya di Indonesia. Ya, banyak negara-negara yang non Muslim bahkan justru lebih sangat perhatian terhadap halal. Jepang, Australia. Bahkan kemarin waktu acara di MUI dengan Bu Gubernur itu, dapur halal, unggas halal itu bukan di negara-negara yang Muslim. Unggas misalnya itu di Brazil. Oh begitu, Gus? Iya, jadi yang mengimpor produk-produk halal itu. Produk halal ayam dalam hal ini itu dari Brazil. Kalau di Asia itu Thailand. Artinya bicara masalah halal itu bukan hanya persoalan ya tentunya perintah agama ya, dan halal sekarang sudah jadi lifestyle sih sebenarnya. Gus, ngapunten, tentang produk-produk halal yang diekspor atau diimpor dari mereka lah, itu kan juga terkait kehalalannya tentang yang menyembelih agama Islam atau enggak begitu, Gus? Tentunya ada di situ penyembelih atau juleha yang memang bersertifikat halal BNSP itu. Gus, dari tadi panjenengan juga menyinggung tentang juleha. Mungkin bisa dijelaskan sih apa sih juleha itu? Ini teman-teman pemirsa juga banyak yang nanya pastinya. Alhamdulillah. Kami juga aktif juga di Juleha Indonesia ya. Jadi Juleha Indonesia di Jawa Timur, kami di Jawa Timur. Ya karena saya khususnya sangat memperhatikan betul ini bentuk jihad dan dakwah yang efektif lah, yang sangat fundamental persoalan kehalalan makanan ini. Makanya dengan bergabung kami Juleha itu ya alhamdulillah kemarin sudah kita melatih ya banyak, sekitar hampir 100 lebih ya teman-teman para jagal yang bersertifikat BNSP Juleha. BNSP Juleha, Nah, sertifikasi profesi itu. Jadi dengan sertifikasi itu di samping memang sangat berguna bagi yang bersangkutan ya untuk mengasah kompetensi secara standar nasional bahkan bisa internasional, juga ini sebagai bentuk hulu dari kehalalan ini kan di juru sembelihnya. Ini untuk produk hewani ya? Produk hewani. Ya, yang tentunya kan tiap makan kita tidak lepas dari hewan wabil khusus yang ayam gitu-gitu kan kita. Jadi kami sudah mempunyai DPD, artinya cabang-cabang ya di seluruh Jawa Timur, insya Allah sudah ada terkait hal itu, termasuk di pondok kami juga sudah dilatih Juleha. Ya, beberapa teman-teman santri, alumni juga kita bekali untuk itu, supaya di samping memang berguna untuk edukasi,
Yang kedua ya tentunya secara ekonomi juga kan dicari, apalagi menjelang Idul Kurban. Nggih, Gus, terkait perbincangan kita nih, kita pengen sedikit juga Gus terangkan sebetulnya bahayanya kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal secara garis besarnya ini apa nih Gus? Baik, sebagaimana yang tadi, yang pertama adalah tentunya Allah akan membakarnya dengan api neraka nih, apa sebagaimana sabda Rasulullah tadi itu. Terus yang kedua adalah terhalangnya doa, ya hadis yang disampaikan kepada sahabat Ka'ab. Terus yang ketiga adalah tidak terkabulkannya ibadah. Terus yang keempat adalah merusak keturunan. Merusak keturunan. Jadi kan kita sering berdoa Allahumma habalna wa azwajna wa dzurriyyatina qurrata ayun, enggak jadi qurrata ayun. Jadinya apa, Gus? Ya karena ya zuriyah itu kan bicara masalah makanan. Makanan itu kan apa yang kita makan akan menjadi darah untuk jaringan organ kita. Dalam organ itu ada jaringan. Di dalam jaringan itu ada sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu kan ada gen DNA. Nah, kalau kita dari awal makan makanan yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak halal dalam hal ini, ya memang kita nggak makan babi umumnya. Saya tahu kita anti makan babi. Tapi makan makanan ayam, yang tidak sesuai syariat, akhirnya kan, apalagi mohon maaf, na'udzubillah, istri kita yang lagi hamil makan makanan yang nggak jelas kehalalan. Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana nasib janinnya zuriyah kita, yang calon pemimpin umat ini? Bisa jadi kris moral yang terjadi saat ini diawali dari abai terhadap mengkonsumsi makanan halal. Baik itu dari cara memperolehnya ataupun zatnya, itu senjata prosesnya. Gus, ini mungkin sedikit tentang kesimpulan perbincangan kita pada sore hari ini, Gus. Baik, kesimpulannya adalah mengkonsumsi makanan halal sangat penting sekali bentuk ketaatan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, karena jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah-nya perintah makanan-makanan halal dan larangan mengkonsumsi makanan haram. Dan yang kedua adalah mengkonsumsi makanan halal sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Sehingga tidak hanya kesehatan secara lahir saja, tapi secara mental health kita, kesehatan mental kita. Bisa jadi kita stres, sumpek, bad mood, mood swing, itu karena makanan yang Masya Allah, berpengaruh juga ke situ. Berpengaruh juga, ya Allah. Oleh sebab itu, ayo sama-sama kita mulai saat ini benar-benar memperhatikan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita terjamin kehalalannya. Baik, Tora Sauki, matur manun. Perbincangan kita sangat bermakna sekali dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari panjenengan, Masya Allah. Salam juga buat Abah dan juga Umi yang ada di pondok. Pemirsa, terima kasih untuk perbincangan kita yang sangat istimewa pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.